Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wal din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wasahbihi ajma'in. Wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min shalihin. Ya Allah ya Rabb ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni ya Allah dosa orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa kaum muslimin dan muslimat alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya Allah. Mari kita mulai kajian tasawuf, menajimin qalbu, menajimin hati, kita berikan para masyayikh Imam rasakan dari semoga Allah merahmati dan menghidayahnya. Dengan membaca penuh kitab ada pun pahalanya kita jadikan dengan Muhammad SAW. Kita keluarga dan sahabat-sahabatnya, kemudian kepada tabi'in, tabi'in untuk guru kita, orang tua kita, serta untuk syarif yang rasakan dari jatuh muslimin dan muslimat pada Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah anta maksudi wa ridhoka mahdubi ya Allah. Engkau lah yang kami tuju, ridhamu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah pengajian mutiara Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjuti kajian Al-Hikam Munajimin Qalbu, Munajimin Hati, tasawuf hikmah yang ke-34. Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam kalam hikmahnya, keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Sifat kemanusiaan itu berupa menjauhkan diri dari setiap sifat yang bertentangan bagi ubudiyah, yaitu kehambaanmu terhadap Allah, supaya engkau dapat menjawab dengan sepenuhnya seruan Tuhan yang Maha Benar, dan supaya engkau dekat pada hadirat Allah. Penjelasannya, sifat-sifat kemanusiaan di sini ialah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan agama. Dan sifat-sifat manusia yang begini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yang berhubungan dengan anggota tubuh lahiriah manusia, maka sifat-sifat ini nampak melihat perbuatan tangan, terlihat pada perbuatan tangan, pendengaran, telinga, dan lain-lain. Dan bagian ini terbagi pula pada dua bagian, yaitu yang pertama yang sesuai dengan agama dan budaya Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan taat, tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran agama. Yang kedua yang bertentangan dengan agama dan tidak sejalan dengan keridhaan Allah, ini disebut dengan maksiat durhaka dan tidak patuh pada ajaran-ajaran agama Allah yang telah disampaikan melalui Rasulullah SAW. Nah, jadi jadi Al-Imam menasihati kita, mengajarkan kita supaya kita keluar dari sifat-sifat kemanusiaan atau menjauhkan diri dari sifat-sifat yang buruk, menjauhkan diri dari sifat-sifat yang buruk, yang tercela, itu kita jauhkan.
Ya, kita jauhkan. Jangan berbuat keburukan. Ya, agar apa? Agar kita bisa dekat kepada Allah, agar kita bisa mengenal Allah, agar kita bisa mudah untuk taat. Kalau kita melakukan keburukan-keburukan, hati kotor. Kalau hati sudah kotor, maka hati akan susah menggerakkan seluruh anggota tubuh untuk taat kepada Allah. Paham ini ya? Karena hati ini ibaratkan raja dia. Sedangkan seluruh anggota tubuh ini ibaratkan bala tentaranya. Kalau raja ini sudah sakit, maka raja ini, hati ini tidak bisa memerintahkan seluruh anggota tubuh untuk taat. Kebalikannya, raja ini akan memerintahkan keburukan-keburukan. Kalau hati ini sudah kotor akibat dari maksiat-maksiat, dosa-dosa. Tapi kalau raja ini, hati ini bersih, ya, karena kita tidak mengerjakan maksiat dan dosa sehingga hati ini bersih, maka raja ini, hati ini akan mudah memerintahkan ketaatan, kebaikan, akan mudah memerintahkan seluruh anggota tubuh untuk taat. Ya. Hati akan memerintahkan mata untuk melihat yang baik-baik, untuk membaca Quran. Hati akan memerintahkan akal pikiran untuk merenungkan ciptaan-ciptaan Allah, untuk berpikir tentang keagungan Allah, kebesaran Allah. Hati akan memerintahkan akal pikiran untuk berbuat kebaikan, untuk berpikir yang baik-baik, memerintahkan tangan, kaki untuk melakukan yang baik-baik. Selanjutnya lihat nomor 2. Tadi yang pertama tadi yang berhubungan sifat manusia, yang pertama yang berhubungan dengan anggota tubuh lahiriah. Ya. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan hati manusia, yakni segala sesuatu yang diikat oleh hati, yang baik ataupun yang tidak baik. Hal ini terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama, segala ikatan hati yang sesuai dengan kebenaran atau dengan kenyataan yang sebenarnya. Makanya disebut dengan iman dan ilmu, dan orang yang disebut dengan mukmin dan alim. Yang kedua, segala ikatan hati yang bertentangan dengan kebenaran atau bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, atau tidak sesuai dengan hakikat yang hak. Makanya disebut dengan nifak dan jahil. Orang ini disebut munafik dan jahil. Kemudian dari Abdullah An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah merahmati dan meridai, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah tubuh keseluruhannya, dan apabila daging itu tidak baik, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah daging itu adalah hati. Nah, jadi yang kedua ini, jadi yang pertama tadi yang berkenaan dengan anggota tubuh, kita jauhi sifat-sifat tercela yang berkenaan dengan anggota tubuh, ya. Terus yang kedua yang berkenaan dengan hati, iri, dengki, takabur, sombong. Jadi kalau misalnya hati kita masih berpenyakit, ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, tetangga beli kulkas dia yang kedinginan, tetangga naik pangkat dia yang opname, nah itu hatinya busuk, tidak baik, ya. Nah, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi kalau sepanjang hati itu masih belum baik, maka hati susah untuk menghadap kepada Allah, hati susah untuk mengenal Allah, hati susah untuk dekat kepada Allah, hati susah, ya, untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh untuk taat kepada Allah. Maka kita harus mati-matian menjaga hati kita. Jangan mati-matian menjaga badan, karena badan ini bakalan hancur. Kecuali badan orang yang beriman, itu Allah kekalkan. Ya. Zaman sekarang kan beda. Ya kan, Bu? Orang zaman sekarang ini orang mati-matian menjaga badan, betul kan? Bagaimana yang gemuk ini menjadi kurus, bagaimana yang kurus menjadi gemuk, yang pesek dibuat yang mancung. Sibuk untuk mengurusi badan, tapi nggak sibuk untuk mengurusi hati.
Adalah hati itulah sumber dari keselamatan. Seseorang selamat dunia dan akhirat itu bergantung sejauh mana dia terampil menata hatinya. Kalau dia nggak terampil menata hatinya, siap-siap dia menderita dunia dan akhirat. Ya. Makanya ini kata Nabi, ya, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Ya, kalau hati itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Jadi yang kedua ini berkaitan dengan hati. Ya, itu harus dijaga, dibersihkan, ya, dilindungi. Macam mana cara menjaga hati dari penyakit-penyakit hati? Penyakit hati ketika mata ini melihat yang tidak baik, hati ini kotor. Ya, ketika pikiran berpikir yang tidak baik, hati ini kotor. Maka harus dijaga betul-betul hati ini. Macam mana cara menjaganya? Dengan zikir, selalu ingat kepada Allah. Ya, itu benteng. Benteng hati adalah zikir. Benteng hati adalah sholat, masjid. Masjid, Bu, ya, ajak anak-anak ke masjid, ajak tetangga ke masjid. Ayo Pak, ayo ke masjid, ya. Jangan sholat di rumah. Kemudian berikutnya Syekh Fudal bin Iyad, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ada 5 macam bencana pada diri manusia. Tengok Bu, bencana. Jadi musibah yang paling besar itu bukan kehilangan anak, istri, pangkat, jabatan, itu kecil, ya. Ya Bu, ya. Ya Bu, itu kecil, itu musibah itu. Jadi musibah yang paling besar itu apabila hati ini tengok nih kata Syekh Fudal bin Iyad. Ini musibah yang paling besar. Ya, bencana yang paling besar. Apa itu? Yang pertama, hati yang keras. Hati yang keras. Itu bencana yang paling besar itu. Kalau hati yang udah keras, bagaimana ciri-ciri hati yang keras? Susah dinasehati, selalu berbuat maksiat dan dosa, berat untuk ibadah. Itu hatinya keras. Susah menangis ketika melihat orang yang kurang beruntung, ketika melihat orang yang tertimpa musibah, susah menangis. Itu ciri-ciri hati yang keras, ya. Nah, itu kasar omongannya, nggak mau nurut. Itu hatinya keras. Itu musibah yang paling besar. Jadi kalau udah keras, ya, kemudian beku air mata, tidak bisa menangis. Kemudian cinta kepada dunia. Awal dari musibah adalah cinta kepada dunia. Orang kalau udah cinta kepada dunia, dia akan iri, dengki, takabur, sombong. Kemudian panjang angan-angan. Kemudian sedikit malu. Macam mana mengatasi ini semua? Bertobat kepada Allah, istighfar, mohon ampun. Kemudian sholat, banyak zikir, banyak sholawat, baca Quran. Usahakan tambah lagi ibadah-ibadah yang sunat, yaitu tahajud, sholat, puasa. Itu cara mengatasi bencana pada diri yang 5 ini, ya. Hati yang keras, beku air mata, cinta kepada dunia, panjang angan-angan, sedikit malu. Sekarang kan begitu kan, malunya sedikit, sehingga mudah aja korupsi, mudah aja berzina, mudah aja berbuat kemaksiatan. Kemudian berikutnya ulama tasawuf berkata, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan Bu, Bapak, Pak Haji, yang berkaitan dengan ini dulu. Nanti baru pertanyaan bebas. Sudah paham belum guys? Nah, silakan. Alhamdulillah Pak Haji. Apa kabar Pak Haji? Sehat Pak Haji? Ya, alhamdulillah. Mana mic-nya tolong? Yang masih berkaitan dengan ini dulu ya. Nanti setelah kalau sudah selesai sampai 3 halaman baru nanti pertanyaan bebas. Biar enggak ini, biar hidup pengajian. Bismillah. Iya Pak Haji. Apa kabar, sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah ya. Pak Haji dapat pahala bertanya. Silakan Pak Haji. Ini kan hati ya. Ya. Manusia karena Allah tidak sempurna, ya. Dan hati manusia itu pada umumnya kalatan. Ya, hati manusia, hati itu bahasa Arabnya kolbun. Sifat-sifat kolbun itu artinya
bolak-balik ya, kadang dia baik kadang dia buruk ya, hati manusia. Betul, pintar. Terus kan kalau memang kita tata hati supaya kita lebih baik. Ya. Tapi kan itu Ya. Allah kan juga ngasih ujian. Allah ngasih ujian ya. Ya kadang kita memang kadang bagus. Ya. Ya kan. Itu terus apakah itu juga termasuk ini rencana yang manusia itu? Artinya apakah memang manusia itu memang akan selamanya begitu? Dengan pola asli itu. Mungkin itu Ya. Ya, alhamdulillah. Bagus Pak yang pertanyaannya. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Haji. Ustaz, hati ini kan sifatnya kan bolak-balik ya. Kan disebut dengan kolbun. Kolbun artinya bolak-balik ya. Sifat hati ini bolak-balik artinya kadang dia baik, kadang dia buruk. Ya kan? Nah, itu. Apakah selalu begitu? Tidak selalu begitu. Ya, tidak selalu begitu. Ya. Jadi hati ini bisa terus dia baik kalau Allah menghendaki. Makanya Nabi itu selalu minta dia Rasulullah SAW kasih Pak Haji. Ya. Makanya Nabi itu selalu dia minta ya Rasulullah SAW minta doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati. Itu Nabi itu. Sekelas Nabi aja selalu dia minta begitu. Ya Bu, sekelas Nabi. Nabi yang maksum, yang gak ada dosa, yang dijamin masuk surga. Nah kita, ada gak Bu kita minta itu Bu? Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu, dalam ketaatan. Karena hati ini selalu bolak-balik dia. Kadang hati ini memerintahkan kepada ketaatan, kadang dia memerintahkan kepada kemaksiatan. Jadi bagaimana supaya hati ini memerintahkan kita kepada ketaatan? Minta kepada Allah, doa, jalankan ketaatan, banyak berzikir, ya, banyak beramal ibadah. Insya Allah yang tadinya hati kita kadang baik kadang buruk, memerintahkan kebaikan dan keburukan, ya, atas izin Allah, Allah akan memerintahkan hati kita, Allah akan menetapkan hati kita kepada kebaikan terus. Kayak wali-wali Allah, wali-wali Allah tuh, nah hati mereka sudah Allah tetapkan dalam kebaikan terus. Bagi Allah itu nggak mudah, bagi Allah nggak sulit, betul. Nah, kalau kita macam mana? Ketika hati kita memerintahkan kepada kemaksiatan, kita berbuat keburukan, langsung kita bangkit, istighfar mohon ampun kepada Allah, bertobat. Ya. Nah, jadi buat dosa tobat, buat dosa tobat, buat dosa tobat. Nanti Allah akan buat hati kita tidak berpaling kepada kemaksiatan. Nanti Allah buat hati kita untuk mengarahkan kepada kebaikan, tidak kepada kemaksiatan. Intinya jangan putus asa. Tapi jangan diniatkan, aku bisa buat maksiat lah, buat dosa lah, jangan. Ya, itu Allah murka, Allah marah itu. Nah, makanya hati ini kan letaknya di mana? Di dada sebelah kiri ini. Sini Bu, dada sebelah kiri. Udah? Di sisi kiri hati itu ada setan. Kiri ini ya. Di sisi kiri hati itu ada setan selalu membisikkan keburukan. Di sisi kanan hati, ini kanan, ya. Di sisi kanan hati itu ada malaikat yang membisikkan kebaikan. Jadi yang dua makhluk ini itu berlomba-lomba itu.
Satu membisikkan keburukan, satu membisikkan kebaikan. Nah, kalau kita lalai dari zikir, ingat kepada Allah, ya maka siap-siaplah yang membisikkan adalah setan keburukan-keburukan. Maka hati itu akan mengarah kepada keburukan-keburukan. Kalau hati kita dibentengi terus ingat kepada Allah, zikir, maka yang membisikkan hati adalah malaikat berupa kebaikan-kebaikan. Maka hati itu akan menggerakkan seluruh anggota tubuh untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Setan itu tidak tidur, kita tidur. Setiap saat dia, kapan hati kita lengah, kapan hati kita tidak ingat kepada Allah, dia masuk, dia membisikkan keburukan-keburukan. Ibu ya. Jadi mulai sekarang, ayo kita bentengi hati kita dengan ingat kepada Allah, kepada ketaatan. Gitu ya Pak ya. Ada lagi Pak Haji mungkin tambahan? Kira-kira cocok enggak? Nah, ya. Pakai mic Pak Haji, pakai mic. Itu kan Allah menciptakan hati. Betul. Tapi juga disebutkan itu yang setan tadi. Iya. Iya. Iya betul. Ada bisikan keburukan dan kebaikan ya. Pertanyaannya, boleh tak kalau nanya ini, kenapa Allah mesti menciptakan hati? Kenapa Allah mesti menciptakan hati? Dua pasangan itu. Iya. Nah, kenapa mesti begitu? Iya. Kenapa Allah mesti menciptakan hati yang kadang ada keburukan, ada kebaikan? Ya, kenapa? Kok enggak Allah menciptakan hati kebaikan aja? Ya. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Kenapa Allah menciptakan babi? Babi kan haram dimakan, kan sia-sia itu, ya Bu ya? Kenapa? Karena Allah menciptakan dua pilihan. Ya. Dan kita pakai yang baik atau yang bermakna itu terserah kita. Masya Allah. Ada dua pilihan. Dua pilihan. Ada begini. Masya Allah. Pintar Pak. Terima kasih Pak Haji. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Haji. Ibu, kenapa? Kan bisa aja Allah menciptakan hati itu yang baik aja kan, nggak usah yang buruk kan, betul kan? Ada suami merah, terserah kita lah kan ada Iya. merah. Pilihan tadi. Masya Allah, pintar Pak Haji. Kita kembali ke ayat Allah, Bu. Bu. Untuk apa kita diciptakan di dunia ini? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Tidak kujadikan jin dan manusia untuk beribadah. Nah, jadi Allah menciptakan hati yang kadang baik, yang kadang buruk, itu untuk ibadah, sebagai ujian. Allah menciptakan babi itu juga untuk ujian, sebagai ujian. Paham kira-kira ya? Nah, kalau Allah menciptakan hati ini baik aja, kan nggak ada ujian di situ, kan nggak ada mujahadah, nggak ada riyadhah. Kita nggak akan berusaha untuk berzikir supaya hati ini tetap aja baik, betul kan? Kan jadi surga lah. Surga kan nggak ada lagi kemaksiatan, nggak ada lagi ibadah, ya kan? Itu makanya Allah menciptakan hati itu kadang ada bisikan keburukan, kadang ada bisikan kebaikan. Itu sebagai ujian buat kita. Kita diuji. Kalau kita diuji, bagaimana sikap kita? Macam mana menyikapi ujian? Kita kembali kepada Allah. Zikir, ingat kepada Allah. Paham ya? Makanya sekelas Nabi
sekelas Nabi, walaupun dia nggak ada dosa, dijamin masuk surga, dia tetap berdoa. Itu sebagai ibadah. Wahai yang qalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balikan hati. Kadang hati itu Allah buat baik, kadang hati itu Allah buat buruk. Keburukan kepada kebaikan. Tolong ya Allah, itu Nabi Bu. Tetapkan hatiku dalam ketaatan, dalam kebaikan terus, jangan keburukan. Kalaupun Allah takdirkan kita berbuat buruk, hati itu mengarahkan kepada keburukan, langsung kita cepat bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Bertobat kan ibadah, ya kan? Dapat pahala kita bertobat. Jadi semua yang Allah ciptakan ini itu ujung-ujungnya untuk ujian. Istri, anak, harta, pangkat, jabatan, pakaian, itu semuanya ujian. Ada dalam Al-Quran itu. Untuk ujian. Dan kemana kembalinya? Kalau sudah ujian, sebagai ladang amal, sebagai ibadah. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ada ulama tasawuf lain mengatakan untuk mengenalku. Jadi hakikat kita diciptakan ini untuk ibadah. Ibadah tidak hanya sholat. Mengajak orang sholat itu ibadah, membersihkan paret itu ibadah, membantu istri itu ibadah, senyum itu ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Allah mengetahui jawabannya. Ada lagi yang lain? Sebelum kita lanjutin, masih berkenaan dengan ini dulu ya. Biar jangan melebar nanti ya. Kalau udah selesai 3 halaman baru nanti bebas pertanyaannya. Ada Bu? Pak Haji? Bagus pertanyaannya, semoga Allah malah sampaikan Pak Haji dapat pahala. Ada? Nggak ada, kita lanjut ya. Ada? Mana? Pak Haji. Berikutnya yang mana Bu? Ulama tasawuf berkata, ada 2 yang harus dilakukan untuk memperbaiki hati. Tengok nih Bu. Ini cara memperbaiki hati. Ya, tolong diamalkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Yang pertama, takhalli. Membersihkan hati dari semua sifat-sifat yang tidak baik dengan cara membaca Al-Quran, dengan tadabbur, yang dibaca Al-Quran dengan hati yang khusyuk, lidah kita membaca, hati kita mengikuti bacaan lidah tentang pengertiannya dan tujuannya, sedang perasaan kita dalam membaca turut merasakan sejalan dengan isi ayat yang dibaca. Yang kedua, membiasakan perut dalam keadaan lapar, puasa. Itu Bu. Ini takhali tadi ya. Kemudian sholat malam, kemudian meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Ambillah kesempatan yang paling baik di waktu malam antara 2 dan 4 pagi, menyampaikan segala curahan hati pada Allah. Berwuduklah, bertahajudlah, kemudian duduk menghadap kiblat, ingat segala dosa yang telah dikerjakan sejak kita balik hingga sekarang, dan gambarkanlah semua dosa itu, kemudian istighfar. Aku mohon keampunan dari diri Allah. Tidak Tuhan melainkan Dia yang Maha Hidup, yang Maha berdiri sendiri, dan aku curhat taubat kepadanya. Yang berikutnya, bergaul dengan orang soleh. Ini cara membersihkan hati. Syekh Budal bin Iyas, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, barang siapa yang duduk bergaul dengan ahli bid'ah, mengikut bid'ah, pengamal bid'ah, maka orang tersebut tidak akan merasa diberikan hikmah, ilmu-ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Kemudian berikutnya, cara membersihkan hati, makanan yang halal. Wahab bin Munabih meriwayatkan bahwa pada suatu kali Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang berdiri membaca doa yang panjang sekali. Nabi Musa memperhatikan kepada laki-laki tersebut. Nabi Musa menjauh dari laki-laki itu dan memanjatkan doa kepada Allah dengan bertanya kepadanya, ya Tuhanku, apakah tidak Engkau perkenankan doa hamba-Mu ini? Allah menurunkan wahyu kepadanya.
Meskipun laki-laki itu berdoa menangis kepadaku sehingga ia tidak sholat, sadar pada dirinya, dan meskipun ia mengangkatkan tangannya setinggi-tingginya dalam berdoa, namun aku tidak akan memperkenankan doanya. Nabi Musa bertanya, kenapa Tuhan? Kok Allah menjawab, sebabnya karena di dalam perut badan dan rumah laki-laki itu dapat yang haram, maka bagaimana doanya akan diperkenankan. Makanan yang halal, jangan makanan yang haram. Kalau kita makanan yang haram, doa kita nggak makbul, ibadah kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada barang-barang yang haram di rumah. Yang kedua, tahalli, ini cara membersihkan hati. Ini mengisi wadah yang sudah bersih, ibarat kain kotor. Maka tugas tahalli ialah mencuci kain itu sehingga menjadi bersih dan keluarlah semua daki-dakinya. Apabila kain itu sudah bersih, maka dijemurlah kain tersebut hingga kering dan barulah kain itu disetrika, digosok. Menjemur dan menggosoknya semuanya itu disebut dengan ilmu tasawuf, dengan tahalli. Atau dengan kata lain, suatu tugas yang melengkapi dengan hal-hal baru. Sebab wudhunya sudah bersih. Oleh karena itu maka wajiblah bagi kita apabila segala penyakit tadi telah berangsur-angsur kita buang, hendaklah kita isi dengan diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji seperti tawadu, lapang dada, ridho dengan qada dan qadar Allah, ikhlas dalam beramal dan lain sebagainya. Bu. Ini tadi cara membersihkan hati. Yang pertama tahalli. Tahalli yaitu dengan apa? Dengan sholat malam, bergaul dengan orang soleh, jangan makan makanan yang haram. Apalagi tadi, banyak puasa, membaca Quran, itu namanya tahalli. Ya, nah kalau sudah bersih, yang kedua caranya tahalli. Kalau hati sudah bersih, diisi dengan kebaikan-kebaikan seperti tawadu, rendah hati, ya, ikhlas dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tajalli. Tajalli yakni pencerahan atau penyingkapan, pemancaran cahaya batin, penyingkapan rahasia Allah dan pencerahan hati hamba-hamba yang soleh. Jadi tajalli adalah suatu proses tersingkapnya tirai penyingkap di alam gaib. Dia menyingkapkan dirinya sendiri kepada makhluknya. Penyingkapan dari Tuhan itu berupa cahaya batin yang resmi. Yang terakhir baru tajalli. Tajalli ini mata hati udah terbuka, ya. Mata hati sudah terbuka, sudah bersih kali. Mata hati bisa melihat hal-hal yang gaib, melihat hal-hal yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh mata panca indera. Baik, ada pertanyaan sampai di sini yang berkenaan dengan ini dulu. Silakan. Belum lanjuti yang terakhir ini, halaman 3. Silakan Bapak Ibu. Nanti baru bebas nanti setelah sudah selesai semua. Ada? Pak Haji, silakan Pak Haji. Ya, alhamdulillah. Apa kabar Pak Haji? Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Nah, Pak Haji dapat pahala ya, bertanya. Ya. Pintar Pak Haji. Sebelum kita dilahirkan, itu Allah sudah membuat ketentuan takdir, qada dan qadar Allah. Ya, Allah sudah menulis di kitab namanya Lauh Mahfuz. Ya, kapan kita mati, rezeki kita, jodoh kita, kemudian kita di dunia selamat atau tidak, kita surga atau neraka tempatnya, itu sudah selesai Allah ciptakan. Pintar Pak Haji. Mau pilih bebas apa, mau pilih baik, mau kita jahat, sudah pilihan. Jadi kita yang saya tanyakan begini, apakah takdir kita itu bisa berubah? Ya, pintar Pak Haji, bagus pertanyaannya. Ya, Ustadz, apakah takdir Allah kan sudah mentakdirkan kita ini? Sudah selesai Allah takdirkan, Allah ciptakan, Allah tentukan. Kita neraka atau surga, kita kaya atau miskin, kita selamat atau bahagia. Sudah selesai. Kemudian kapan kita mati, ya, kemudian jodoh kita siapa, nah kemudian rezeki kita sedikit atau banyak, sudah selesai Allah ciptakan. Sudah Allah tulis dalam kitab Allah Mahfuz, ada dalam Al-Quran itu. Sudah selesai semua. Ya, termasuk kita berkumpul sekarang ini, kita mengaji ini, itu sudah Allah tentukan.
pada tanggal sekian, detik sekian, jam sekian, hari Ahad, Allah akan membuat kita mengaji di sini. Semua sudah selesai. Ya. Jadi kita mengaji ini bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita. Ya, bukan karena ketakwaan kita, keimanan kita bisa mengaji di sini. Bukan. Ya, Bu ya. Bu, ya Bu ya. Tapi karena apa? Karena rahmat Allah. Paham? Karena rahmat Allah kita bisa mengaji. Sebelum alam ini ada, sebelum kita ini ada, Allah sudah menentukan, sudah menciptakan kita akan mengaji di sini. Ini manajemen hatinya. Sadarkan dalam hati, akal, pikiran agar kita tidak sombong, takabur, ujub, bangga, seolah-olah kita bisa mengaji karena kemampuan kita, kehebatan kita, kesanggupan kita. Bukan. Karena ketakwaan kita, bukan. Ya. Tapi semata-mata karena rahmat Allah. Termasuk juga kita masuk surga. Karena ada hadisnya, karena Rasulullah SAW bersabda, kita masuk surga karena rahmat Allah. Atau seperti kata Nabi, doa kita dikabulkan bukan karena kemampuan kita, bukan karena doa kita, bukan karena tahajud kita, tapi semata-mata karena rahmat Allah, karena karunia Allah, anugerah Allah. Sadarkan dalam hati seperti itu. Agar apa? Agar kita bisa dekat dan mengenal Allah. Kita nggak sombong, kita akan bisa bersyukur kepada Allah. Kita nggak akan melupakan Allah. Kita nggak akan merendahkan orang. Kau nerakalah tempat kau nih, kau nggak sholat, kau nggak ngaji al-hikam, kau hatimu busuk lah ini. Kita nggak akan merendahkan seperti itu. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, ya, apakah takdir bisa berubah? Nah, Rasulullah SAW bersabda, ya, takdir bisa berubah dengan doa. Itu atau seperti kata Nabi. Ya, jadi takdir bisa berubah. Ya, ada takdir yang tidak bisa dirubah, ada takdir yang bisa berubah. Takdir yang tidak bisa berubah itu seperti apa? Seperti apa contohnya yang nggak bisa berubah takdir Allah? Laki-laki menjadi perempuan, itu nggak bisa berubah. Allah sudah mentakdirkan dia itu laki-laki, nggak bisa berubah menjadi perempuan. Yang bisa berubah apa? Takdir Allah. Nah, itu seperti rezeki. Dengan apa? Dengan doa, dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Jadi walaupun Allah memberikan kebebasan kita untuk melakukan sesuatu, tetap kita punya akal pikiran, tetap kita punya iman, punya tuntunan. Kita arahkanlah berpikir kita dengan akal pikiran kita arahkan kepada yang baik-baik. Karena kalau kita arahkan kepada yang buruk-buruk, kita masuk neraka, kita akan stres, sengsara, menderita. Nggak? Paham, Bu? Dan satu lagi, jangan sekali-sekali kita mengkambing hitamkan takdir. Ini manajemen hatinya. Loh, kenapa kau pecahkan kaca itu? Loh, kan udah takdir Allah. Jangan seperti itu. Itu namanya mengkambing hitamkan takdir. Memang semuanya takdir Allah, ketentuan Allah. Kalau itu yang kita lakukan, kita nggak akan pernah bisa bertobat, nggak akan pernah bisa mengevaluasi, nggak akan pernah bisa memperbaiki. Kita nggak akan pernah bisa melakukan yang terbaik. Tapi katakanlah ketika kita memecahkan kaca, ini karena keburukanku, ini karena dosaku. Ya. Paham kira-kira ya? Kenapa kok bangunan itu ambruk, bangunan itu runtuh? Oh, sudah takdir Allah. Ada nggak yang mengatakan demikian? Ada kan? Memang sudah takdir Allah. Kalau itu yang dia katakan, dia nggak akan pernah mau mengevaluasi kenapa itu bisa ambruk, bisa hancur. Dia nggak akan pernah mau bertobat, dan dia tidak akan mau mengakui kesalahannya. Dia akan mengkambing hitamkan takdir.
Dia akan menyalahkan takdir. Kenapa kau curi mangga tetangga? Loh, kan ada takdir Allah, ketentuan Allah. Sebelum aku ada, Allah sudah menentukan pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, Allah mentakdirkan aku mencuri mangga. Memang betul. Ya. Tapi nggak boleh kita mengkambing hitamkan takdir. Kalau kita mencuri, kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, sehingga tergerak hati kita untuk tidak mau melakukannya lagi. Makanya kita berdoa minta kepada Allah, semoga Allah mentakdirkan kita takdir-takdir yang baik. Dan takdir itu cukup untuk diimani, diyakini. Jangan kita terlalu dipikirin, aku takdir aku neraka atau surga ya, takdir aku kaya atau miskin ya, takdir aku ini jadi orang baik atau orang buruk ya. Terus dipikiri, terus stres. Takdir tidak untuk dipikiri, takdir cukup untuk diimani. Itu rukun iman, betul. Percaya kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk, semuanya dari Allah. Orang mencuri, buat jahat, berzina dan segala macam itu dari Allah, ketentuan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui jawabannya. Masya Allah. Enak hati ini kalau kita mengimani takdir. Kau kok miskin? Udah takdir Allah aku miskin. Ya udah, nggak mau kerja jadinya. Di rumah aja. Jangan begitu, nggak benar. Memang takdir Allah dia miskin. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasib yang ada pada dirinya sendiri. Nggak akan dia kaya kalau dia tidak merubah nasibnya dengan bekerja. Nggak akan kaya dia. Kecuali wali-wali Allah, mereka tidak bekerja. Sebagian wali-wali Allah tidak bekerja, tapi mereka kaya. Di hikmah yang pertama ada makom tajrid, ada makom asbab. Makom tajrid itulah wali-wali Allah. Ya. Makom asbab itulah kita untuk menghidupi dengan bekerja. Kalau makom tajrid di hikmah yang pertama, ya, itu sebagian wali-wali Allah tidak bekerja. Ada sebagian wali Allah yang bekerja. Nabi-nabi juga sebagian ada yang bekerja. Ada yang mengembala kambing, ada nabi yang bertani juga ada nabi yang bertani. Ya. Ada lagi pertanyaan? Bu, ibu lah, mana ibu nih? Serba bapak aja. Kalah ibu, bapak udah 2, ibu belum ada. Ayo. Hah? Dengar aja. Masya Allah, subhanallah. Ya, baiklah. Ayo, alhamdulillah. Silakan tanya. Ibu pak, ibu dulu ya. Nanti baru bapak ya. Nah, alhamdulillah, senang. Jadi bertanyalah biar hidup pengajiannya. Ya banyak kalian. Kalau nggak bertanya nggak hidup pengajian. Tapi jangan pula dipaksakan ya. Nah, ya, alhamdulillah. Silakan Bu. Ini masih halaman 3 terakhir ya. Jam 6:10 masih. Jam 6:30 selesai. Sesuai dengan arahan pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Ya, Ibu dapat pahala. Tanya, silakan. Saya mau bertanya Ustaz. Kadang kan dalam sholat kita sering berdoa, ya Allah berilah aku takdir terbaik. Iya, dalam sholat kita sering berdoa, ya Allah berilah aku Takdir terbaikmu. Oh pintar, berilah aku takdir terbaikmu. Bagus, pintar. Terus? Nasib terbaikmu di sini. Saya mau bertanya apa beda nasib sama takdir? Masya Allah,
Pintar ibu ya. Ustaz, apa beda takdir dengan nasib? Apa bedanya Pak Haji? Takdir dengan nasib. Kalau tadi kan sudah jelaskan, takdir adalah ketentuan Allah di masa azali. Masa azali itu masa di mana segala sesuatunya belum ada kecuali Allah satu, itu takdir. Nah, kalau nasib apa? Ini sudah nasibku. Hah? Sama ya? Harus ada usaha. Kalau nasib harus ada usaha. Ya, ini sudah nasibku begini, nasibku jelek, nasibku tidak baik. Sama lah itu ya, ketentuan Allah ya. Bahasanya ya. Nah, tapi untuk lebih jelasnya lagi, insya Allah kita cari yang lebih lengkap lagi, ya. Nah, insya Allah yang akan datang lah, ya, nasib. Nah, tapi untuk sementara itulah dulu jawabannya, ya, sama, ya. Nah, tapi untuk lebih lengkapnya lagi, insya Allah yang pertemuan yang akan datang kita cari yang lebih lengkap lagi jawabannya apa itu nasib. Ini sudah nasibku, nasibku jelek, kan sering orang gitu kan? Iya, bagus ibu, pintar. Ada lagi yang lain? Oh iya tadi Pak Haji, ya Pak Haji. Apa kabar Pak Haji, sehat? Ya, alhamdulillah. Silakan Pak Haji. Iya, pakai mic nanti biar dengar semuanya. Pakai mic Pak Haji, biar dengar. Bagaimana cara menyamakan hati sama pikiran? Masya Allah, tabarakallah. Bagus-bagus sekali pertanyaannya ya. Sampai ustadznya pun kewalahan. Pintar ini. Namanya sudah hikmah yang ke-38 ya. Ya, Ustadz, macam mana menyinkronkan, menyamakan, ya, menselaraskan antara hati dengan pikiran? Bagus, top top mudahnya. Macam mana menyelaraskan antara hati dengan pikiran? Tinggi nih Pak Haji kajinya ini. Jarang nanya, sekali nanya ya. Ya macam mana caranya Bu? Dari Ibu lah dulu. Macam mana menyelaraskan antara hati dengan pikiran? Bisa jawab? Oke, sekarang Ustaz yang jawab, ya. Nah, kita kembali kepada hadis Nabi tadi, bahwa kata Nabi bahwa kalau hati itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Hati ini adalah raja, ya. Jadi seluruh anggota tubuh termasuk pikiran itu bergantung kepada hati. Kalau hati baik, pikiran akan berpikir yang baik-baik. Bukan diselaraskan, bukan disejalankan. Paham ya? Karena hati, akal ini anak buah. Anak buah ikut sama perintah raja. Rajanya hati. Paham Bu? Kalau hati bersih dengan zikir, maka hati akan memerintahkan akal pikiran berpikir yang baik-baik. Seperti apa berpikir yang baik-baik? Seperti berpikir mengenal Allah, berpikir untuk bagaimana supaya taat, berpikir bagaimana supaya banyak sedekah, berpikir bagaimana supaya bisa membantu orang. Jadi bukan disejalankan. Saya kira paham di sini ya. Ada yang menawarkan hati, kita bohong, kita bohong, kita kan kita menawarkan hati gitu. Kata hati itu dalam. Oh iya. Bohong lagi bohong kan. Memang hati benar apa ya? Dalam hati dalam kata bohong. Oh pintar Pak Haji.
Iya. Di akal pikiran kita bohong kau, bohong. Udah. Kata hati menentang, melawan. Jangan kau bohong, jangan kau bohong. Mana yang menang? Kata hati atau kata akal pikiran? Yang menang adalah hati. Kalau hati itu bersih. Kalau hati kotor, yang menang akal pikiran. Makanya orang sering bilang ini pikiran kotor ini. Kenapa? Karena dia selalu berpikir yang buruk-buruk. Tapi bagaimana dengan keterangan misalnya ada berbohong demi kebaikan? Pintar, berbohong demi kebaikan. Ada nggak berbohong demi kebaikan, Bu? Ibu yang tahu ini. Ada, Bu? Ada. Apalah coba kalau ada, ibunya ada aja coba. Apalah coba contohnya bohong demi kebaikan. Pintar Pak Haji, terima kasih. Apa, Bu? Nah, berarti ibu suka bohong nih ya. Iya. Dalam agama, pintar, terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Semoga Allah membalas kebaikan ibu. Nah gitulah Bu, kalau Ustadz suruh menjawab, jawablah Bu ya. Senangi hati Ustadz ya. Dalam agama itu dibolehkan berbohong. Yang pertama, berbohong suami kepada istri. Ketika istri masaknya asin. Nah, istri bilang, "Bang, kayak mana masakan adik nih, Bang?" "Ih, enaknya nggak asin loh." Itu yang pertama, boleh. Nah, yang kedua, berbohong dalam peperangan. Dalam berperang. Musuh bilang sama kita yang muslim, "Berapa jumlah kalian?" "Jumlah kami 1 juta, adalah 10 orang." Itu dibolehkan. Yang ketiga, berbohong untuk menyelamatkan seseorang yang ingin dibunuh. Itu dibolehkan. Selebihnya nggak boleh. Ya, hanya ada 3 aja. Bohong yang boleh, yang dibolehkan. Paham Bu? Ibu tadi kira-kira ada nggak kena yang 3 itu jawaban Ibu? Nggak ada ya? Ada aja lah bilangnya. Ada yang bertanya, jam 6 lewat 20, 10 menit lagi. Ada? Nggak ada. Karena lanjut Ibu. Halaman 3 yang terakhir. Coba lihat Bu. Masya Allah, tabarakallah. Enak kajinya ya, hidup kajinya ya. Banyak bertanya. Sifat kemanusiaan adalah perilaku yang membatalkan kemurnian ibadah. Bentuknya 2 macam, yaitu yang pertama keterikatan hati dengan perilaku binatang, yaitu syahwat perut, seks, dan konsekuensi yaitu cinta dunia dan keinginan-keinginan yang tidak kekal. Lebih firman dalam Al-Quran, dan dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dan jenis emas, perak, kuda, pilihan, bintang, binatang-binatang ternak, dan sawaladang. Quran Surah Al-Imran ayat 14. Yang kedua, perilaku manusia mirip dengan perilaku setan, seperti sombong, iri, dengki, marah, kacau pikiran, meremehkan orang, pikiran yang sempit, takabur, gila kehormatan, gila jabatan, gila pujian, keras hati, tidak sopan, kasar, menyanjung orang kaya, meremehkan orang miskin, takut miskin, tamak, kikir, pelit, riya, berbangga diri, dan sifat-sifat jelek lainnya. Seorang sufi berkata, apa yang bagi Allah merupakan kesempurnaan, bagi nafsu merupakan kekurangan. Berfirman dalam Al-Quran, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan, sungguhnya setan itu bagi merupakan musuh yang nyata. Al-Baqarah 168. Kemudian berikutnya, jika seseorang keluar meninggalkan perilaku binatang, dia akan berperilaku dengan perilaku ahli rohani seperti juhud, wara, qanaah, dan ifak, menahan diri dari berbagai perkara yang haram.
merasa terjamin oleh Allah dan betah dengannya. Jika dia meninggalkan perilaku setan, maka dia berperilaku dengan perilaku mukmin atau perilaku malaikat seperti tawadu, lapang dada, murah hati, tenang, tabah, damai, mudah, penurut, menyembunyikan ketenaran, puas dengan ilmu Allah, belas kasih dan kasih sayang, memuliakan fakir miskin, mulia dermawan, ikhlas, jujur dan muraqabah, musyahadah dan ma'rifat. Jika seorang hamba berperilaku dengan perilaku ini dan mantap di dalamnya, setelah terlebih dahulu membersihkan diri dari perilaku buruk, maka dia menjadi hamba yang ikhlas kepada Tuhannya dan merdeka dari selainnya. Dia menyambut panggilannya dan dekat di kehadirannya. Jika Tuhannya menyeru, wahai hambaku, dia akan menjawab, ya wahai Tuhanku. Dia menyambut dengan benar karena indahnya benar, ibadahnya benar. Berbeda jika dia telah terjatuh dalam syahwat baik zikir maupun batin, maka dia menjadi hamba syahwat dan dari keinginannya. Jika dia menyeru, wahai Tuhanku, sungguhnya dia bohong. Karena orang yang mencintai sesuatu berarti dia adalah hamba sesuatu itu. Dia tidak ingin menjadi hamba bagi selain Allah yang lainnya. Jika dia bersih dari perilaku perbudakan syahwat dan hasrat-hasratnya, berarti dia dekat kepada hadirat Tuhan, bahkan bermukim di sana. Hanya kecintaan pada khayal yang bersifat dugaanlah yang bisa mengeluarkan kita dari kehadirat Tuhan. Jika kita lepas darinya dan kita memantapkan penghambaan, atau kita menemukan diri kita berada bersama hadirat Tuhan. Kembali Bu ke awal Bu. Ya 5 menit lagi. Tengok Bu, kembali ke awal. Kalam hikmahnya, zakat iman. Jadi Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Keluarlah, tengok kalam hikmahnya, tengok lihat kalam hikmahnya. Tolong kita amalkan ya. Amin ya rabbal alamin. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu, berupa menjauhkan diri dari sifat-sifat yang bertentangan dengan ubudiyahmu. Jadi Bu, Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari ya menyuruh kita, menasihati kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tercela seperti mencuri, menzolimi orang, nyakiti orang, ya, supaya engkau dapat menjawab dengan sepenuhnya seruan Tuhan yang Maha Benar, supaya kita bisa dekat dan mengenal Allah. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Nah, sekarang pertanyaan bebas. Mau kajian fikih, mau kajian tauhid, mau kajian tasawuf, manajemen hati, mau tentang ini bebas. 5 menit lagi. Silakan jam 6.30 pas. Gak boleh lebih karena sudah ketentuan dari pengurus masjid. Silakan Bu, Bapak. Sebelum kita doa, tanya bebas. Apa aja ditanya, silakan. Silakan Pak Haji. Alhamdulillah. Pak Haji Kevin apa Haji? Mendengar Pak Haji. Ayo, kita mau. Iya. Bagus tanya Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Semoga Allah melapangkan Pak Haji. Ini kajian fikih. Ustaz, kita kan kerja di suatu perusahaan, ya. Kemudian tibanya sholat Jumat, kita nggak bisa sholat Jumat, ya. Nah, karena terhalang dengan pekerjaan. Ya, apa hukumnya kalau kita berturut-turut 3 kali tidak sholat Jumat? Saya nggak ingat apa hukumnya itu ya. Cuman nanti insya Allah yang akan datang ya. Tapi yang pasti itu buruk, tidak baik. Ya, tapi ada itu hukumnya itu. Ya, tidak boleh. Nah, dan di perusahaan-perusahaan itu sudah ada ketentuan-ketentuan bahwa pihak pimpinan itu harus menyediakan waktu untuk sholat Jumat untuk karyawannya. Itu sudah selalu tuh di mana-mana itu. Kalau enggak, pimpinan itu bisa dikena sanksi oleh pemerintah. Ya, perusahaan itu bisa kena sanksi oleh pemerintah. Tidak boleh.
harus ada diberikan hak karyawan untuk ibadah, termasuk sholat Jumat itu. Nah, dan dia bisa dituntut, ya, bisa dituntut. Kecuali ada uzur. Apa uzurnya? Umpama hujan deras kali hujan, nggak bisa ke masjid, umpama, ya, angin puting beliung. Nah, diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat. Perempuan boleh nggak sholat zuhur? Boleh. Maaf, perempuan boleh nggak sholat Jumat ke masjid? Boleh, silakan. Kalau udah sholat Jumat ke masjid, ibu-ibu nggak usah lagi sholat zuhur di rumah, nggak usah lagi. Ya. Tempat kami di pondok pesantren di Madura, Jawa Timur, ada tuh perempuan ibu-ibunya yang ke masjid sholat Jumat 2 rakaat. Dia nggak kalah lagi sholat zuhur 4 rakaat. Ya, kalau dia sudah sholat Jumat 2 rakaat, silakan ibu-ibu mau sholat Jumat silakan, dapat banyak pahala, mendengarkan khutbah berpahala, ke masjid berpahala, berjemaah berpahala. Cuman kayaknya di sini jarang ya. Jarang. Ya. Tapi bukan berarti nggak boleh ya, boleh, silakan ibu-ibu ya kalau mau ke masjid sholat Jumat. Apa lagi lagi? Hah? Lagi? Hah? Oh udah, tadi kan mau lagi. Ya, 2 menit lagi. 1 menit lagi. Ibu-ibu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Ya. Pak Haji giliran dia terakhir katanya. Pinter. Ya, bercanda Pak Haji, bercanda ya. Silakan. Sunnah Rasul ya. Sunnah Rasul. Ya, beribu maksudnya. Terima kasih Pak Haji. Dapat pahala Pak Haji ngasih mic itu. Oh, sayang kali Pak Haji dikasihnya mic. Alhamdulillah. Mesti pakai mic lah biar dengar ibu-ibunya. Ya. Menikah itu kan sunnah juga. Menikah sunnah, pintar, bagus. Itu kata Nabi. Ya. Kalau ada umat Rasul menikah, hidupnya gimana? Ya. Apa dia tidak masuk? Kan itu juga Pintar. Insyaallah tabarakallah. Bagus. Terima kasih Pak Haji, semoga Allah sampaikan Pak Haji. Ustaz, menikah kan sunnah Nabi, benar, sunnah Nabi, ya. Nah, kalaulah ada umat Nabi Muhammad yang tidak menikah, apakah dia termasuk bukan umat Nabi? Nah, Imam Nawawi, tahu kan Imam Nawawi kan? Tahu dari mana? Itu Imam Nawawi itu ulama besar, ya, banyak pengarang kitab, ya, ulama produktif. Dia masih muda, dia tidak menikah. Ada hal-hal yang membolehkan orang tidak menikah. Salah satunya karena sibuk dia berdakwah, sibuk dia membuat kitab dan sebagainya, sehingga dia tidak sempat menikah. Nah, dibolehkan. Tapi bukan berarti dia tidak termasuk umat Nabi. Dia termasuk umat Nabi. Tapi kalau misalnya kita mampu dari lahir dan batin tidak menikah, oh tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu, bukan nggak mampu, belum mampu dari segi finansial, keuangan, kita tunda dulu. Tapi bukan berarti tidak menikah. Kita tunda pernikahan sampai kapan? Sampai cukup dari segi keuangan. Ada itu sudah saya tulis itu hal-hal yang membuat orang itu dibolehkan tidak menikah. Ada juga hal-hal hukum nikah. Ada hukum nikah itu yang sunat. Ada hukum nikah itu yang kalau dia yang wajib. Artinya kalau dia nggak menikah haram hukumnya. Contohnya nafsunya ini kuat, nafsunya ini besar. Udah, kemudian dia tidak menikah, itu haram hukumnya, menjadi haram. Nggak boleh. Karena nanti dia bisa berzina. Dia bisa berzina.
Kalau dia sudah mampu dari segi keuangan, ya nafsunya besar, nafsunya kuat, dia nggak menikah, haram hukumnya. Nah dia bisa berzina jadinya. Dia harus menikah. Jadi ada nikah itu hukumnya sunat, ada nikah itu hukumnya makruh, ada nikah itu hukumnya wajib, macam-macam. Ada saya tulis itu di grup juga ada kayaknya itu dalamnya ya, tentang hukum nikah. Termasuk Imam Nawawi juga dia nggak menikah. Semoga Allah merahmati dan meridhoi. Apakah berdosa? Tidak. Apakah dia tidak termasuk umat Nabi? Termasuk umat Nabi. Kenapa dia tidak menikah? Karena ada uzur. Uzur itu karena ada halangan yang membuat dia tidak menikah. Yaitu karena dia sibuk dia berdakwah, sibuk dia mengurus sekitar, sibuk dia mengajar umat, mengurus umat, sehingga dia tidak sempat menikah. Nah, jadi boleh. Bagus. Doa. Ya, doa kita udah kelewatan 4 menit. 5. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bertawassul kepada Allah. Dan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat. Dan atas segala kebaikan Nabi Nazar. Ampuni ya Allah dosa orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa orang tua kami yang telah mendahului kami. Jadikan mereka dari siksa kuburmu. Jadikan kuburan mereka taman-taman surgamu. Tempatkan mereka di surgamu, sebaik-baik surga ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun masa lalu kami. Terima ibadah kami, terima taubat kami. Kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat alaihi Muhammad. Ya Allah, mohonlah ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana. Ya Allah, mohonlah ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah dalam ketaatan kepada-Mu, agar bisa selalu mengingat-Mu, agar bisa selalu berselawat kepada Rasulullah. Ya Allah, mohonlah ya Allah, bila di antara kami, keluarga kami, jemaah ini ada yang sakit, mohonlah ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Bila ada yang mendapat kesulitan hidup, mohonlah ya Allah, mudahkan kesulitannya ya Allah. Ya Allah, murahkan rezeki kami dan berkahi, mudahkan usaha kami dan berkahi, banyakkan amal kami dan berkahi ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu